Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Desmi, jumpa lagi kita di studio distribusi kebaikan Yap. di siang hari ini masih seputar skripsi bersama saya Farhan Jarkasih di studio Ya. distribusi kebaikan. Jadi kan Mbak, banyak nih lihat-lihat lucu-lucu lah ya di status-status apa di media-media sosial lucu-lucu misalnya gini dua hal yang sulit kali ditemui sama mahasiswa tingkat akhir. Yang pertama jodoh, yang kedua dosen pembimbing, ya kan? Ya kan? Itu dia. Ada juga misalnya sampai yang nggak gini, udah nge-WA dosen ya Pak, saya udah di luar nih Pak, udah nunggu di luar. Dosennya jawab nih, loh Mas, saya kan nggak pesan nggak pesan Gojek gitu. Ini mungkin dosennya baru nunggu Gojek mungkin dosen pembimbingnya. Aduh, dikira aku Gojek ya Bang, nungguin Bang. Nah gitu. Ada juga ya skripsi itu buat pusing 8 semester kata dia kan. Nah, salah satunya itu misalnya dosen pembimbing, yang kedua revisian, Oh yang iya. ketiga sidang skripsi, gitu-gitu. Jadi kan Mbak, kalau ngelihat lagi, misalnya janjian Bu dosen, udah panjang dia nih WA, Bu dosen, saya ini mahasiswa bimbingan Ibu, judul skripsi saya ini, Bu kapan bisa bimbingan sama Ibu? Terima kasih. Dijawab Ya. dosennya sama-sama gitu ya, sama-sama gitu. Nggak kasih jawab lah. Ini gimana nih Mbak? Salah satu bab dari skripsi ini biar 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 smooth Lancar gitu ya. sama Biar dosen smooth pembimbing. gitu ya Ini kayak mana nih? Tips prosesnya dan gitu triknya ya. nih. Karena ini hal hal kecil tapi penting juga nih. Iya. Hal sepele tapi kalau salah-salah bisa molor nih skripsinya nih. Nah, Iya, kalau nggak iya, iya. terus, nah ini gimana nih Mbak Nismi? Oke, makasih ya. Ini emang lucu juga tadi tuh ya pembukanya gitu ya. Ya dua hal yang disulit gitu untuk mahasiswa akhir adalah pertama jodoh, kedua nemuin dosen pembimbing ini. Jadi dosen pembimbing ini kalau untuk orang tugas akhir tuh kayaknya apanya ya pemegang kuncinya gitu ya, juru kunci gitu ya si dosen pembimbing gitu ya menentukan langkah dia untuk sampai ke sidang lancar apa enggak. Karena ini kan berhubungan dengan manusia ya. Dosen pembimbing ini kan manusia ya. Jadi kalau kita berinteraksi sama manusia, tentu yang harus diperhatikan adalah karakternya gitu. Ini dosen karakternya seperti apa? Ya, ini dosen karakternya apa? Ada dosen gitu ya, misalnya kalau di Mbak gitu ya, buat dulu kesepakatan sama mahasiswanya bahwa misalnya saya bulan ini atau 2 minggu ini agak sibuk, jadi kita belum bisa bimbingan ya. Ketemunya nanti setelah 2 minggu ini gitu kan. Jadi kalau Mbak sistemnya lebih terbuka aja ke mahasiswanya. Jadi karena dosen pembimbing nih manusia gitu yang pakai hati, punya kesibukan gitu ya, dia juga punya aktivitas yang lain, mungkin ada baiknya si mahasiswa memahami bahwa dosen A karakternya misal tidak suka didesak-desak. Misal kalau mau WA jangan misalnya jam tidur siang misalnya, WA jangan misalnya setelah pagi-pagi banget gitu, misalnya jam 6 pagi dia udah WA. Ya lihat sikonnya ya, jadi harus diperhatikan timing waktu untuk WA, untuk menelpon. Ibu kira-kira sibuk nggak ya Bu ya? Di tanggal berapa ya Bu ya? Kira-kira kita bisa diskusinya ya gitu. Jadi diperhatikan tuh timingnya dulu. Yang pertama lihat karakternya, ada dosen memang nggak suka didesak-desak ya, kayak kadang mahasiswa juga desak dosennya, misalnya hari ini dia kasih proposalnya gitu ya, kasih si proposal atau skripsinya, dia nanyanya hari besoknya, Senin dikasih, Selasa dia nanya, Ibu
Selasa, gimana Bu revisi saya udah bisa udah dibaca apa belum Bu, revisinya apa? Ya nggak juga lah sehari gitu ya kan ya. Jadi dipahami juga, kasihlah misalnya seminggu. Udah seminggu gitu baru ditanya gimana Pak, gimana Bu gitu. Jadi karena ini berinteraksinya dengan manusia, dosen pembimbingnya juga manusia, mahasiswanya juga manusia. Jadi pertama adalah pahami karakternya. Pakai bahasa yang baik gitu ya, pakai bahasa yang baik, jangan mendesak-desak kayak mau kita ada kredit panci gitu ya. Jadi kapan nih Bu, besok bisa nggak Bu, jangan gitu. Itu sih kalau Mbak ya, jadi dosennya juga enak dengan mahasiswanya juga nggak merasa digantung, di PHP-in gitu ya sama dosennya gitu ya, di PHP-in. Jadinya misalnya seminggu ternyata udah 3 minggu enggak juga gitu ya. Itu sih buat kesepakatan bersama. Diskusinya setelah dikasih dari saya 2 minggu baru ketemu ya gitu. Atau hari Minggu ini ketemu lagi nanti minggu selanjutnya ya tanggal sekian gitu. Itu sih yang paling penting, komunikasinya harus jelas dulu, dan pastikan masuknya itu di waktu-waktu yang tepat. Jangan lama WA atau menelpon dosennya di jam-jam yang dosennya juga lagi tidur gitu, lagi tidur siang atau lagi istirahat, lagi apa gitu. Dia harus sudah tahu dulu jadwal dosennya harusnya. Dosen misalnya ngajarnya jam berapa, oh ini Ibu masuknya jam 8 sampai jam 10. Jangan nelpon jam 8 sampai jam 10, carilah breaknya beliau tuh gitu. Kalau ini kan biar Menarik, jelas. Mbak, menarik. Betul. Ini berarti masuk ranahnya soft skill lah ya Mbak Nismi sebenarnya. Yes, soft skill. Kita mengetahui dengan siapa kita berinteraksi. Dia nggak sukanya apa, caranya seperti apa. Kita harus pahami dulu yang dia mau dari kita seperti apa. Perhatikan cara berkomunikasinya, jam berapa untuk bertanya atau menginformasikan sesuatu, itu penting gitu. Ya, karena ada jam-jam yang kadang-kadang orang lagi ngajar, dia telepon-telepon kita gitu ya, lagi Zoom gitu dia telepon-telepon, padahal dia harusnya udah tahu di hari itu ibu dosennya, bapak pembimbingnya lagi ada misalnya ngajar gitu sih. Jadi biar enak sama enak kan, biar jadi mahasiswanya juga nggak tertekan nanti. Betul. Jadi memang kalau di bank dulu kan bakalan simpulkan lah ya, cobaan simpulkan sama refleksikan dirian dulu ketika bimbingan berjuang skripsi juga. Kalau di perbankan itu ada dulu istilah kami itu KYC, know your customer ya. Iya. Berarti kok ini kita buat QYD lah ya, know your dosen lah ya kan. Ya harus paham jam terbang dosennya, jadwal ngajarnya mungkin. Jadi kita harus pahami dulu gitu. Kita tahu betul pembimbing kita nggak sukanya apa, nggak suka didesak-desak misalnya gitu ya. Ya adalah cara-cara mengetahuinya itu. Memahami dosen pembimbing biar smooth, biar lancar jalannya. Jangan pula saking nggak pahamnya kita kan Mbak, ada juga nih case-nya. Pak, saya besok Pak mau bimbingan sama Bapak. Jadi mohon waktunya Pak ya informasi jika bisa. Dosennya jawabnya, waduh Mas, saya udah pensiun ya Mas kemarin gitu. ini kena ghosting nih karena nggak tahu dosen pembimbingnya ya kan. Orangnya udah pensiun. Itu karena kita nggak tahu QYD tadi, know your dosen gitu ya kan. Wah ini bahaya nih. Iya Mbak, ada juga loh waktu bimbing gitu ya. Waktu itu Mbak lagi sakit gitu ya, lagi nggak enak, lagi demam gitu ya. Jadi dibilang, Ibu kapan bisa bimbingan? Mohon maaf, saya hari ini nggak bisa karena kebetulan badan lagi nggak enak, lagi sakit gitu ya. Terus dia tetap nanya gitu. Jadi kapan Bu bisa bimbingannya? Ya maunya gitu, nggak usah ditanya dulu. Oke Bu, cepat sembuh gitu ya. Kadang-kadang ada orang nggak paham dengan situasi dan kondisi gitu. Jadi dosen juga akhirnya, duh nih anak ya punya catatan gitu ya, punya catatan yang nggak baik. Oke, karena kamu gini jadi gitu. Jadi jangan sampai ada catatan yang nggak baik gitu. Pahamilah kondisinya. Apa ya Mbak Nismi ya? Know your dosen lah ya, soft skill. Ini maksudnya ranah soft skill. Iya. Kita memang harus pahami karakter dosen kita, pembimbing kita itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau Anda tadi jadi dosen pembimbingnya,
apa misalnya lagi bilang kurang enak badan gitu ya. Ini kalau cerita-cerita lucunya. Heeh. Oh, kapan Bu bisa bimbingan? Besok gitu. Terus baru jawab lagi, tapi bohong gitu ya. Tapi Maksudnya bohong ini gitu. terkadang soft skill ini memang unik. Kalau di kita itu namanya soft skill, artinya ya ada pepatah-pepatah orang tua dulu. Dalam hal tertentu itu tidak perlu pintar, Ya, tapi perlu pandai-pandai. ya pandai-pandai lah ya, pandai-pandai, Pandai pandai-pandai gitu. pandai-pandai kalian lah. Pandai-pandai mahasiswa lah, gitu dia. Ini kok Ah ya. bahasa nenek-nenek zaman dulu. Jadi nggak ada lagi istilahnya bentrok dosen pembimbing sama mahasiswa bimbingan, ya kan. Iya. Sebenarnya asik kok, dosen juga tahu kok ini mahasiswa mau. Dosen juga manusia loh ya. Jadi kalau Mbak ya prinsipnya jangan mempersulit orang, jangan mempersulit orang. Kalau bisa dipermudah kita permudah. Tapi tentu dengan cara-cara yang enak sama enak ya. Jangan pula dia paksa-paksa kita baru dikasih hari Senin, hari Selasa udah minta perbaikannya gitu kan. Repot juga dosennya gitu ya. Jangankan dosen, Mbak, tukang jahit aja marah itu. Iya kan? Maksudnya hal-hal itu, hal-hal soft Iya. skill ini mungkin kan adik-adik mahasiswa ini belum masuk ke ranah pekerjaan, Iya, iya, belum iya, iya. tahu pentingnya suatu soft skill, Iya, ya kan? Misalnya kita mau bagaimana jemput karena berkomunikasi yang baik gitu ya. betul, karena ini bisa dibawa. Misalnya gini, suatu saat kan kita kerja nih, punya atasan, Iya, iya, benar. Pak, saya mau apa nih Pak? Mau presentasi project gitu ya kan? Heeh. Si atasannya bilang, oh bentar Mas, lagi nggak enak badan. Kira-kira kapan ya Pak? Gitu. Nah ini malah Bikin ngamuk. meradang. Ya, tapi kalau dosennya, oh ya Pak, si karyawannya cepat sembuh ya Pak ya, mungkin ngirimin jeruk sekilo, nah, itu mungkin lain lagi. Nah, ini namanya soft skill lah. Ini yang soft skill yang perlu adik-adik mahasiswa pahamin. Nah, Yes, gitu ya kan. yes, 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 yes. Benar tuh, benar, benar, benar. Jangan sampai Kalau gara-gara itu dosennya juga nggak enak, mahasiswanya nggak enak. Mahasiswanya nyumpahi pula nanti kan lebih nggak enak lagi kan ya. Lebih nggak enak lagi ya karena kayaknya merasa dipersulit. Padahal mungkin bukan dipersulit ya. Walaupun mungkin ada yang pernah ngalamin dipersulit, mungkin ada gitu ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada lah ya. Mudah-mudahan nggak ada. Kalaupun ada ya banyak-banyak berdoa ya. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan yang sulit bisa jadi dimudahkan, gitu. Yang belum lancar jadi dilancarkan, gitu ya. Ya betul, pokoknya banyak-banyak berdoa. betul. Intinya memang harus kalau tetap yang benar tadi yang Mbak bilang soft skill QYD lah. Kalau coba memahami dari yang Mbak Yes, Nismi bilang itu, yes, know yes, your dosen, waktunya dosen, ya. moodnya dosen, ya kan? Kesibukan Cara dosennya, nge-WA-nya kayak mana, iya, ya kan? iya, iya, iya. Itu penting ya, itu penting. Itu ilmu memang nggak ada di perkuliahan, tapi secara tertulis nggak ada, tapi ya itu namanya soft skill tadi ya. Kita jadi Betul. mencoba untuk memahami, oh kita berhadapan dengan siapa, caranya berkomunikasi, berinteraksinya seperti apa. Itu sih yang paling penting gitu ya kan. Karena memang megang kunci nih kan si Ya dosen pemegang pembimbing kunci ini. kan, Karena juru silap-silap kunci. nanti kalau stres dia, kita pun stres. Bilang ayam mau beli sampai udah selesai bimbingan, stres, kena marah kan. Mau beli makan siang sampai warung. Makan pakai apa, Dek? Kata si kakak warungnya. Pakai ayam skripsi, Pak. Padahal mau buat ayam crispy. Iya, saking udah stres ya. Jadi ada juga kan beberapa misalnya ada mahasiswa yang bunuh diri, yang segala macam. Ada juga kan kita dengar di berita mahasiswa yang misalnya yang bunuh dosennya segala macam gitu kan ya. Jadi Ya. jangan sampai itu. Itu kan itu pembelajaran ya. Karena ini manusia ini kan kadang-kadang ada yang kalau pas lagi nggak enak tiba-tiba gitu responnya juga nggak enak, jadi sama-sama nggak enak gitu. Nah, ini yang kita hindari gitu. Jadi ya, Betul, Mbak. iya, ada. Dicoba deh kita lihat berita-berita ada mahasiswa karena terlalu sulit misalnya ya, dia jadinya melakukan sesuatu yang di luar daripada akal sehat kita gitu ya. Betul. Misalnya dia ada yang bunuh diri lah, ada yang menyakiti dosennya. Nah, sementara mungkin dosen juga mungkin karena dia lagi apa segala macam, apa responnya juga jadi kurang baik. Jadi gimana caranya supaya enak sama enak gitu ya. Dia nggak tersinggung, dosennya juga enak gitu ya. Kita nggak membebani dia, nggak memberatkan dia, nggak menyulitkan dia, mahasiswa juga bisa lancar gitu ya. Kalau Mbak sih gitu ya, komunikasi yang paling penting kan ya, komunikasi yang paling penting. Mantap, Mbak Desmi, tercerahkan lagi. Ini termasuk never ended
isu lah ya, Iya. deskripsi kan. Bagi Ya. para pejuang tugas akhir nih never ending gitu nih ya. Sampai dulu adalah kalau meme kami dulu apalah ya bahasa sekarang meme kok kami dulu cerita-cerita lucu di angkringan zaman kuliah itu. Ah, iya iya iya. Di Jogja kan banyak ya Apa itu? angkringannya ya. Saking marahnya mahasiswanya, ngirim ini dia, ngirim gambar kampak ke WA dosennya. Seram. Aslinya nyusul Pak, kata dia kan. Dibilang sama dosennya, lihat video saya. Rupanya dosennya tahan bacok. Ah, bingung mahasiswa. Jadi sebenarnya hal-hal ini yang apalah ya. Kenapa diangkat di studio distribusi kebaikan? Iya. Karena balik hal sebenarnya ini hal unik, hal menarik, hal lucu-lucu kalau kita bahas dengan soft skill jadi bunga-bunga kehidupan. Tapi Iya. kalau tidak, ini bisa menjadi ranah yang berbahaya Iya, terhadap benar. hubungan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Iya. Karena ada juga kasus yang seperti itu. Iya. Makanya kata kuncinya, terima kasih Mbak Nismi, Sami-sami. bahwa kita harus dosen itu manusia, KYD, know your dosen, pakai soft skill, itu aja. Iya. Thank you Mbak Nismi, tercerahkan buat rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang lagi apa tadi, yang lagi pusing, mahasiswa tingkat akhir, 2 yang buat pusing, 1 jodoh, kedua dosen pembimbing katanya kan. Semoga tercerahkan, nggak ada lagi meme itu ya kan. Mahasiswa tingkat akhir, 1 gampang cari jodoh, 2 disenangi dosen pembimbing. Nah, kan gitu Jangan kan asik. horor ya, Ya. Jangan horor dengan dosen pembimbingnya. Betul. Siap. Thank you Mbak Nismi. Jumpa lagi kita di studio distribusi kebaikan dengan hal-hal kecil, hal menarik, never ending issue yang renyah kita sajikan buat hiburan, buat pendidikan, buat ya bahan-bahan lihat-lihat video di weekend buat teman-teman. Thank you. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.